Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Nama saya Umi Balkis Burudaulay dari kelas CS1D dan saya akan menjelaskan tentang program yang sudah saya buat. Di baris pertama ini ada import java.util.scanner. Di sini import ini berfungsi untuk memasukkan suatu metode atau perintah yang akan bisa agar bisa berfungsi, agar bisa dieksekusi di program-program di bawahnya. Nah, di sini ada java.util.scanner. Scanner di sini adalah suatu kelas yang terdapat pada paket java.util yang berfungsi untuk agar kita bisa menginput suatu value dari variabel dengan menggunakan keyboard. Nah, di sini nama kelasnya itu rencana akhir tahun. Nah, di sini kelasnya ini saya buat dalam akses modifier public agar bisa diakses di package manapun. Di sini ada scanner. Di sini saya buat di sini saya mendeklarasikan beberapa variabel. Nah, kenapa saya menggunakan static di sini agar fungsinya itu dapat dipanggil tanpa harus membuat instansiasi sebuah objek. Di sini yup ini sebagai penanda scanner. Jadi kalau misalnya saya ingin menginput suatu value dari variabel yang baru agar dia tandanya dengan yup. Jadi kalau dia benar sesuai dengan tipe datanya, maka dia akan berlanjut. Kalau misalnya dia tidak sesuai dengan apa yang saya deklarasikan di sini, programnya akan berhenti dan error. Nah, saya deklarasikan ini integer choice, bahan round, place, dan home karena kelima variabel tersebut merupakan tipe data numerik. Dia dalam bentuk angka dan integral. Di sini saya menggunakan array untuk strings. Saya buat sama dengan null karena saya akan menginput, itu artinya kosong. Jadi saya akan menginputnya di program yang bawah. Ada short date, sebenarnya sama dengan integer. Date di sini tanggal. Dan saya menggunakan tipe data short untuk mendeklarasikan tanggal tersebut. Di sini ada string karena movie dan place 2 itu adalah kumpulan karakter. Dan di sini ada boolean running sama dengan true. Jadi saya membuat program ini dalam beberapa fungsi, tapi beberapa fungsi ini dimasukkan ke dalam suatu fungsi yang bernama choices ini. Nah, ini static ini kan tadi adalah fungsi yang dapat dipanggil tanpa harus membuat instansiasi objek. Nah, void ini sendiri adalah tipe data kembalian, tapi artinya di sini kosong. Jadi fungsi tidak mengembalikan apa-apa. Di dalam fungsi choices ini saya menggunakan while running. Nih ada choice. Jadi jikalau choice ini dan saya menggunakan if dan else if, percabangan if dan else if. Jadi jika choice ini nanti saya isi dengan 1, maka fungsi bakar yang akan di output atau di print. Saya akan menjelaskan fungsi bakar di bawah. Begitu juga dengan kalau choice-nya itu adalah 2, maka picnic yang akan ke output 3 untuk nobar dan 4 untuk out. Dan running untuk false. Dan running sama dengan false itu untuk memberhentikan si perulangan while tadi. Yang pertama ada fungsi bakar. Nah, fungsi bakar di sini saya ada menggunakan perulangan for. Di sini saya deklarasikan integer i sama dengan 1. Di sini ada jika i lebih kecil sama dengan bahan i++. Di sini ada prosesnya. Nah, jadi nanti dia akan membuat perulangan berproses. Jadi dia akan membuat perulangan. Di sini ada things
I kurang 1. Kenapa saya buat I kurang 1? Karena indeks array itu kan dihitung dari 0. Jadi saya agar dia mulai dari 1, saya membuat I kurang 1. Selanjutnya ke fungsi picnic. Fungsi picnic sendiri saya menggunakan percabangan switch case. Variabel yang dipakai dalam percabangan ini tuh place sebagai integer. Nah, untuk case pertama ini yang akan ke output. Kalau misalnya value yang saya input nanti dari keyboard sama dengan 1, maka ini yang akan ke output. Nah, break ini sendiri di dalam switch case berfungsi untuk menghindari eksekusi pada case yang di bawahnya, ini, dan untuk menghentikan program ketika value pada case yang ini sama dengan yang telah diharapkan. Tapi kalau misalnya udah nggak ada break ini, percabangan ini akan terus berlanjut dalam case-case ke bawahnya, termasuk dengan default ini. Yang ketiga ada fungsi nobar. Saya di sini memakai kembali if dan else if. Jikalau nanti saya menginput scannernya menginput 1, maka ini yang akan ke print. Kalau 2, ini yang akan ke print, dan kalau ketiga ini yang akan ke, dan atau yang lainnya itu ini yang akan ke print. Terakhir ada fungsi out. Fungsi out ini jikalau sudah selesai dengan apa yang diisi di atas. Nah, semua fungsi-fungsi tadi kan 3 fungsi tadi saya masukkan ke dalam satu fungsi. 3 fungsi bakar, picnic, dan nobar saya masukkan ke choices. Tetapi semua itu akan saya output atau print dalam fungsi ini, public static void main string args ini, sebagai yang dimana fungsi ini adalah main methodnya dalam bahasa pemrograman Java. Nah, tadi kan saya sudah ada menyinggung yang namanya variabel global. Itu bisa diakses atau digunakan di mana saja di program ini, karena dia dalam kelas itu, yang berada di dalam kelas itu. Nah, tapi kalau ini string name ini, di sini dia sebagai variabel lokal, di mana hanya bisa digunakan dalam fungsi public static void main ini. Di bawah ini saya menggunakan ini name.substring dalam kurung choice. Nah, sebenarnya ini kan biasanya diisi dengan mau mulai mengambil karakter dari mana dan berhenti di indeks mana. Karena substring ini kan untuk memasukkan substring ini kan untuk mengoutput atau mengambil dari beberapa karakter gitu dalam suatu variabel. Kenapa saya membuat choice di sini bukan mau mulai dari indeks mana dan berhenti di indeks mana? Karena name di sini itu kan kita nggak tahu nama orang berapa indeks nama orang yang mengisi program ini berapa indeksnya. Jadi saya menggunakan salah satu variabel global yang dalam integer, jadi dia nanti akan tetap mengoutput si name ini. Lalu di sini ini cara mengoutput fungsi yang ini, fungsi public static void choice ini. Itu saja tentang penjelasan saya. Terima kasih dan selamat siang.